Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlul Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Surakencana Cianjur, semester 3 kelas A. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah HPL pertemuan yang ke-7. A. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja. Itu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. 2. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatannya. B. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. 2. Teori objektif. C. Unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. 2. Adanya permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Kemudian D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut. Selanjutnya, penyertaan atau del naming. A. Istilah penyertaan. Penyertaan disebut juga turut campur dalam bersifat pidana, turut berbuat delik, turut serta, del naming, complicity, participation, dan lain-lain. B. Pengaturan penyertaan. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 11 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau TP khusus. C. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu TP terlibat dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri di satu TP. D. Bentuk-bentuk penyertaan. Zidihet, plegen, atau plager yang melakukan, kemudian yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang membujuk atau menggerakkan, dan yang membuat melakukan. E. Penggolongan pernyataan. Menurut KUHP, 1. Golongan pelaku. Bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku TP, tetapi pertanggungjawaban pidana disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin 1. Self-standing formen van del naming. Bentuk penyertaan yang terdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. 2. On self-standing formen van del naming. Bentuk penyertaan yang pertanggung jawabannya pesertanya bertanggung jawab pada perbuatan peserta lainnya sebagai pesertanya bertanggung jawab pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Itu bentuk 4 dan bentuk 5. Penyertaan dengan kealpaan atau culpos del naming. TP yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberi gunting pada B yang katanya mau mengunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Kemudian pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan pura-pura kehilangan kunci. Sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri, bahkan C berusaha membantu B untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan TP tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Bab 3. Perbarengan, gabungan, tindak pidana atau common law atau konsensus. A. Pengertian perbarengan gabungan TP konsensus common law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasal dapat disimpulkan 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis. 3. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Sekian review materi pertemuan yang ke-7 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.